Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, hari ini saya dengan hambanya, Evangelis Effendi Usman, masih di daerah pelayanan saudara ya. Bagaimana kita boleh melayani bersama. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang senantiasa mendukung JDP Channel dan Injil Habagit. Ya, puji Tuhan, terima kasih yang mensupport, mendoakan baik di dalam dana dan yang lain-lainnya. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Ya, kali ini saya ingin membahas sebuah berita yang sangat viral di mana tersebar video ada banyak anak-anak masih kecil, anak-anak sekolah itu diberikan pengajaran kebencian. Dia robek-robek suatu produk, dia koyak-koyak, bayangkan sahabat ya, pendidikan di negeri kita ini masih seperti itu. Cukup miris sekali. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu videonya. Bagaimana pendapat kalian kalau melihat video di atas? Saya sebagai sesama muslim nih ya, bukannya saya tidak toleransi, bukannya saya tidak empati kepada sesama saudara kita yang ada di Palestina. Tetapi cara guru-guru itu yang mengajarkan kepada muridnya yang masih kecil-kecil itu yang tidak tepat. Jadi sekolah di Indonesia, apapun sekolahnya ya, mau sekolah Islam, mau sekolah negeri, mau sekolah Kristen, Katolik dan lain-lain, sama seharusnya ya, bagaimana mengajarkan bagi saling menghargai, saling menghormati kepada sesama umat beragama, sesama umat manusia di Indonesia maupun di negara-negara lain. Kan tujuannya begitu ya sekolah, jadi ditanamkan saling menghargai sejak dini. Tapi bagaimana kalau dari kecil itu sudah diajarkan dengan saling membenci seperti itu? Tolong deh ya para guru-guru, ini contohnya lah ya yang di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi nih melarang guru-guru untuk melakukan atau membuat postingan video yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Harusnya Menteri Pendidikan juga seperti itu ya, seluruh Indonesia disamaratakan. Jadi kalau tidak ada kaitannya dengan pendidikan, tidak boleh posting-posting video. Kasihan loh ya, kalau misalnya anak kecil kan tidak tahu apa sih boykot memboykot, mereka hanya ikut-ikutan. Saya yakin kalau misalnya anak-anak itu misalnya dikasih KFC, dikasih McD, ada Oreo dan lain-lain, mereka yakin mereka akan makan. Apakah mereka tahu? Kita aksi memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Merdeka, maka negara Palestina lah. Mau tahu rasanya Kentucky Fried Chicken di Arab? Kita coba, saya juga penasaran. Akhirnya dapat, ayo kita langsung buka di kamar. Ya, itulah videonya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita sudah melihat ya bagaimana antara terang dan gelap tidak bisa bersatu. Dan kita melihat semenjak dini diajarin sebuah kebencian. Bukan hanya kepada agama loh, tetapi kepada sebuah produk-produk yang diproduksi oleh agama-agama tertentu. Bayangkan, kenapa mereka bisa begitu? Makanya mereka tidak bisa maju. Oleh karena ada perintah di sekolah-sekolah ternyata tidak luput saudara. Guru-guru menyampaikan kebencian kepada anak-anak. Itulah saudara. Gimana menurut pendapat saudara? Ya, benar. Sangat disayangkan Bapak Ibu, masih kecil sudah diajarkan tentang kebencian. Betul. Sudah ditanamkan tentang kebencian. Bagaimana nanti generasi ke depan Bapak Ibu? Ini sangat kita sayangkan dan benar-benar kita sayangkan. Harusnya di sekolah itu dididik anak takut akan Tuhan. Bagaimana anak tersebut pintar, bagaimana anak tersebut punya karakter yang baik, menjadi anak yang beradab, menjadi anak yang baik, dan menjadi anak yang pintar. Bukan dididik supaya membenci sesuatu hal yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pendidikan. Ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pendidikan Bapak Ibu. Sangat-sangat dan sangat kita sayangkan. Seorang guru bukan memberikan contoh yang baik, tetapi seorang guru, bahkan banyak sekali oknum-oknum guru yang memberikan contoh yang tidak baik kepada anak didiknya, kepada murid yang dia didik. Bapak Ibu, saya sering sekali sampaikan begini. Kalau hanya gara-gara agama membuat kita jahat, tinggalkan agama itu. Betul. Kalau hanya gara-gara agama membuat karakter kita tidak baik, Benar sekali. tinggalkan agama tersebut. Iya. Bahkan bila ada Tuhan yang mengajarkan kita, yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani kita, tinggalkan Tuhan. Tinggalkan agama itu. Ya, tinggalkan agama tersebut, tinggalkan Tuhan itu, tinggalkan pengajaran itu. Carilah di mana engkau dihargai dan di mana engkau bisa menghargai. Segala sesuatu kata Alkitab, di mana kita tidak inginkan orang lain perbuat, jangan kita perbuat kepada orang lain. Karena dengan hukum yang sama orang bisa menilai. Ya, dengan hal yang sama orang bisa
bisa mengukur kita, saudaraku. Betul. Dengan ukuran yang sama. Orang lain bisa ukurkan kepada kita. Iya. Coba bayangkan, anak-anak masih remaja diajarkan tentang kebencian. Iya, betul. Ya, diajarkan sobek-sobek bendera. Bendera dibikin sendiri, uang sendiri, disobek sendiri, Bapak Ibu, dengan penuh kebencian. Apa sih? Takut sekali ya melihat Israel, takut sekali dengan bendera Israel. Harusnya kalau benar-benar ingin membantu, yang pertama, bantu dengan doa. Betul. Ya, bagaimana rakyat Palestina itu hidup damai, sukacita, tidak ada gangguan daripada ISIS, tidak ada gangguan daripada teroris, dan tidak ada gangguan dari hal-hal dari pengacau keamanan. Ya, mereka hidup damai, bisa berbebas beribadah kepada Tuhannya. Benar. Ini yang harus kita lakukan. Doa supaya Tuhan, supaya surga mendengar teriakan kita, supaya surga mendengar suara kita. Benar. Doa sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan, bukan benci. Betul. Itu Bapak Ibu. Ya, ini sangat kita sayangkan, saudaraku. Habis itu kalau benar-benar semua orang terpengaruh, ya, dan ketika diboikot terpengaruh, akhirnya perusahaan tutup, yang rugi siapa? Kita sendiri yang rugi. Iya. Yang selanjutnya, saudaraku, apa yang harus dilakukan kalau benar-benar kita sayang sama Palestina? Pergi ke sana. Kita jadi apa namanya itu, membantu apa namanya, saudaraku? Relawan. Kita jadi relawan di Palestina sana. Iya. Ya, ayo kita bahu membahu. Kita jadi relawan. Betul. Kita pergi ke Palestina. Betul. Ya, yang Kristen bergandengan tangan dengan yang Islam bergandengan tangan dengan Kristen. Kita jadi relawan di sana, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama. Nah, kok kita di Indonesia ini seperti itu? Apa kita nggak malu dengan dunia luar? Ya, apa kita nggak malu dengan dunia luar? Lihat di Chinese, anak-anak diajarkan menjadi anak-anak yang punya inovasi, menjadi anak-anak yang berkarakter baik, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang cerdas, ya, punya skill yang luar biasa, dididik sejak dini. Tapi di bangsa dan negara kita justru diajarkan selanjutnya, diajarkan kebencian. Ya, sekali lagi, kalau gara-gara agama membuat kita jahat, tinggalkan agama itu. Ya, harus lakukan. Betul. Saya pernah melihat sebuah video ya di negara tetangga kita. Anak-anak TK lagi ya, dikasih memang sebuah pedang mainan. Itu memang pedang mainan, tapi diajarin mengbunuh orang sambil teriak takbir ya, keliling-keliling bela Palestina. Diajari, saudaraku, untuk menghabisi nyawa orang, meskipun itu hanya sekedar mainan ya. Tetapi bayangkan, cukup miris kita melihat sebuah video seperti itu karena sebuah agama, pembelaan kepada sebuah agama, anak-anak otaknya sudah dicuci untuk menghabisi nyawa orang. Bayangkan, saudaraku ya, setelah mereka besar nanti, kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya puji Tuhan kita menjadi Kristen. Di Kristen itu tidak pernah diajarin begitu. Saya sudah pernah melihat anak sekolah minggu itu ya. Pertama saya masuk Kristen, saya lihat anak sekolah minggu, guru sekolah minggu nggak ada bilang, ayo adik-adik, mari kita ini semua robek bendera Arab. Nggak ada, saudara ya? Nggak ada. Diajarkan kebencian tidak pernah. Nggak pernah. Ayo kita membenci Islam, nggak pernah ya. Ayo kita membenci keyakinan lain, tidak pernah. Membenci agama lain, tidak pernah. Terus nanti adik-adik, kalau kalian pergi ke tempat non Kristen, bawa piring dan cangkir, selidiki minumannya. Nggak ada, saudara? Nggak ada. Baik-baik kan? Diajarin bagaimana mengasihi, diajarin apa namanya, kecerdasan gitu ya, penelitian apa segala macam. Makanya di sekolah minggu itu anak-anak jadi cerdas, menciptakan lagu ya kan, baru apa namanya, bikin kreasi-kreasi lah di sekolah minggu itu. Itulah penyebab cikal bakal penemu-penemu. Makanya jangan heran, penemu-penemu ilmuwan itu banyak orang Kristen. Kenapa? Betul. Mulai dari sekolah minggu sudah diajarin kreasi, dididik hal-hal yang cerdas, bukan menghabisi, mengholol-hololkan doroh orang gitu loh. Teriak-teriak nama Tuhan. Teriak, robek sana, robek sini. Tapi internet dipakai, YouTube dipakai, mobil dipakai, sepeda motor dipakai, naik pesawat juga. Kafir benci. Semua penemu kafir itu dipakai, dinikmati, dipakai, dibeli. Harusnya kalau memang benci ke sebuah produk ya, kepada orang kafir, dan benci kepada produk, jangan pilih-pilih. Ya. Ini Aqua benci, Coca-Cola benci, Sprite benci, bendera Israel benci, semua benci. Kok tidak pernah benci dengan Google? Kenapa tidak pernah benci dengan TikTok? Kenapa tidak pernah benci dengan
Facebook. Tahu Facebook Bapak Ibu ya? Facebook. Facebook. Kenapa tidak berhenti dengan Facebook? Dengan IG. Gitu. Dengan IG. Kenapa nggak benci? Ini benci dengan hal-hal di mana Anda tidak suka, itu yang Anda benci. Tetap pakai laptop. Laptop Anda pakai. Ada saudaraku penemu dari sana saudaraku. Iya, ada dua. Yang pertama obat kuat. Wow, haleluya. Yang pertama obat kuat saudaraku. Yang kedua minyak wangi. Itu aja ya saudara. Itu terus. Makanya di puncak itu banyak sekali yang jual obat kuat. Kalau kita selidiki, sudah tahu kita. Makanya kita orang Kristen nggak ada boykot obat kuat, nggak ada. Nggak ada. Karena orang Kristen walaupun sudah tua tetap kuat. Nggak butuh kita saudara. Nggak butuh. Mereka butuh karena mereka ada masanya lemah gitu. Iya. Nah, saudara. Luar biasa, Bapak Ibu. Biasa. Kembali lagi ya, ini hal yang sangat kita sayangkan. Harusnya pemerintah turun tangan supaya anak-anak dari kecil itu dididik takut akan Tuhan. Iya, benar. Diajarkan dan dididik supaya anak-anak itu punya karakter yang baik ya, supaya cerdas. Dan ketika tumbuh remaja dan tumbuh dewasa, anak-anak tersebut tidak menjadi teroris, anak-anak tersebut tidak timbul kebencian dalam hati dan pikirannya, dan tidak ada iri hati, tidak ada dengki dan sombong, segala macam hal-hal yang menyangkut yang tidak kita inginkan saudaraku ya. Kalau diajarkan takut akan Tuhan, diajarkan karakter yang baik, diajarkan bagaimana supaya cerdas, supaya pintar, ini janganlah diajarkan kebencian. Maka pemerintah harus turun tangan ya. Betul. Untuk membimbing atau menegur guru-guru yang sudah menyalahkan wewenangnya sebagai pendidik. Benar. Itu bukan pendidik, tetapi itu sudah rasis. Sudah menanamkan kebencian terhadap anak-anak di bawah umur. Betul. Ya, sudah ditanamkan. Ini benar-benar satu hal yang sangat disayangkan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget dan para pencinta JDP Channel dan para pengikut Kristus yang setia. Amin. Mari kita berdoa supaya bangsa dan negara kita selalu aman, selalu damai, selalu tentram, agar kita hidup bahagia, agar kita hidup tenang di bangsa dan negara ini. Kita juga berdoa supaya pemerintah diberikan roh takut akan Tuhan. Amin. Berani bertindak ketika ada hal-hal yang terjadi semacam itu. Karena dari tahun ke tahun, terus-terusan terjadi. Benar. Dari tahun ke tahun, saudaraku ya. Enggak selesai-selesai. Ini sangat memuakkan, Bapak Ibu. Benar-benar ini satu hal yang sangat memuakkan. Pemerintah tidak turun tangan. Pemerintah seperti dibiarkan. Seolah-olah pemerintah tidak punya power di situ ya. Dan tidak punya tidak punya power lah untuk menegur orang-orang yang seperti itu. Nah, pemerintah itu bukan milik satu agama. Betul. Ya, dia harus tegas. Pemerintah bukan milik satu agama, bukan milik satu kaum, dan bukan milik satu daerah dan satu wilayah. Ya, pemerintah itu milik bangsa Indonesia. Jaga bangsa dan negara ini supaya tidak dipimpin oleh kadrun. Tidak ada guru-guru kadrun yang mengajarkan kebencian dan kedengkian kepada putra-putri kita. Amin. Ya, saudaraku ya. Ya, betul sekali. Ya, seperti kata saudara saya, memang ini adalah tugas berat bagi pemerintah. Harus menyelidiki para pendidik-pendidik yang mengajarkan kebencian terkhusus kepada anak-anak SD, bahkan anak-anak TK. Nah, ini tidak baik untuk generasi muda akan mendatang. Oke, sahabat yang terkasih ya, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya JDP Channel. Saya Abraham Effendi Usman, Injil Habaget. Salam Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Haleluya.